Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dalam pembacaan kitab Fadlul Imamah wa Salatil Jamaah wa Adabul Imami wal Ma'mumi fi Syari'atil Islamiyah. Rekan-rekan semuanya, di pagi yang cerah ini, pagi yang segar ini, mudah-mudahan pikiran kita juga ikut segar sehingga kita dapat melaksanakan hari-hari kita dengan penuh kesegaran juga dan dengan membawa pemikiran yang segar hingga mendapatkan hasil yang penuh kesegaran juga. Masih membaca kitab bab etika seorang imam ketika memimpin sholat berjamaah. Kita sudah baca 11 poin. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-12. Apa etika yang mesti dilakukan oleh seorang imam ketika memimpin sholat berjamaah bahkan hingga selesai sholat berjamaah. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-12. Poin yang ke-12 dengan judul Alla yutilal imamul julusa ba'da salami mustaqbilanil qiblah. Bahwa seorang imam tidak berlama-lama duduk menghadap kiblat setelah salam. Ketika seorang imam selesai salam, ya, ketika itu dia masih menghadap kiblat, jangan lama-lama, cepat balik menghadap kepada makmum, perhatikan makmum, menghadap ke belakang. Tentunya hal ini apabila tidak menimbulkan fitnah. Maksudnya adalah misalnya sekiranya seorang imam satu-satunya beliau di dalam masjid atau hanya ada dia dan satu jamaah laki-laki, sementara di belakang ada jamaah perempuan tidak ada hijab, lalu dia menghadap ke belakang, menghadap kepada jamaah, ini dikhawatirkan ada fitnah. Nah, di situ dalam kondisi ini dia tetap dianjurkan untuk tetap menghadap kiblat. Nah, kalau tidak ada potensi hal tersebut, maka disunatkan bagi seorang imam untuk segera berbalik menghadap kepada makmum. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta dzal jalali wal ikram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayyidatuna Aisyah berkata, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salam selesai salat, beliau tidak duduk menghadap kiblat, kecuali hanya sekedar ungkapan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Langsung setelah itu beliau menghadap kepada para sahabat, para jamaahnya. Nah, itulah yang pernah disampaikan pada poin sebelumnya, bahwa hubungan antara imam itu tidak hanya hubungan dari takbir dan sepanjang salat, tapi hubungan psikologis antara imam dan makmum itu masih terjalin hingga salat selesai sekalipun. Nah, disitulah salah satu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa syariat Islam itu juga mengajarkan peka sosial. Salat mengajarkan kita untuk peka sosial, peka kepada orang lain, memperhatikan orang lain. Ada hikmahnya yang dapat kita pahami dari hadis Nabi ini. Suatu ketika Nabi itu pernah kehilangan salah seorang sahabatnya yang rutin salat berjamaah. Nabi melihat, kenapa kok tiba-tiba salah satu jamaahnya tidak ada. Nah, apalagi kalau kita berada di kampung-kampung itu yang mana kita lebih dominan saling kenal semuanya. Berbeda kalau di perkotaan, ya, yang hidupnya lebih banyak personal, lebih banyak nafsi. Hidupnya tidak begitu memperhatikan siapa tetangga barunya, siapa orang yang ada di sekitarnya, sehingga bahkan hingga ke masjid di kampungnya sendiri. Kalau di perkotaan, di komplek sendiri, tidak jarang terjadi yang mana makmum tidak saling kenal dengan imam, bahkan antara makmum dengan makmum tidak saling kenal.
Nah, itulah dilemanya kalau kondisi di Jakarta atau di kota-kota besar, baik di Surabaya, di Jakarta, di sekitarnya, Jabodetabek misalnya, bahkan di kota-kota besar di provinsi seperti Kota Madia pun demikian. Mungkin karena lebih banyak musafirnya atau orangnya lebih banyak sibuk, ya, mereka menetap di satu komplek, tapi karena sibuk, ya, jarang sekali antara jamaah itu saling bertemu di dalam satu masjid. Berbeda kalau kita kehidupan di kampung, di pedesaan, jarang ada orang yang datang ke masjid kita sebagai tamu, sehingga kita lebih saling mengenal satu sama lain. Nah, ketika seorang imam menghadap ke belakang, memperhatikan makmumnya, ada nih ternyata makmum rawatib, makmum yang sudah rutin melaksanakan jamaah, satu orang tidak hadir, maka imam mengerti, oh ternyata ada yang tidak ada. Disitulah mulai imam bertanya, kemana si fulan? Nah, begitu juga yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat berjamaah tidak hanya mengajarkan yang penting kita berjamaah, yang penting kita sholat, jamaah udah dapat 27 pahala selesai, tidak. Juga diperhatikan semuanya bagaimana kondisi makmum. Nah, itulah kita diajari oleh syariat Islam, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang imam disunatkan setelah salam menghadap kepada makmumnya. Ketika menghadap kepada makmum, jangan hanya menghadap ke bawah, dia mau aja menghadap ke bawah, tidak. Perhatikan sejenak, perhatikan. Sampai-sampai ada riwayat ini teman-teman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah atau ketika dalam satu majlis, beliau adil dalam memperhatikan sahabatnya yang berada dalam garis yang gampang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adil dalam pandangan. Beliau tidak hanya melihat yang ke sebelah kanan, depannya tidak diperhatikan, kirinya tidak diperhatikan. Beliau tidak hanya fokus ke yang di depan aja, yang kanan nggak diperhatikan, yang kiri juga tidak diperhatikan. Beliau pun tidak hanya fokus kepada bagian kiri saja, yang depannya nggak diperhatikan, yang kanan tidak diperhatikan. Tidak. Nabi Muhammad SAW memperhatikan, adil dalam pandangan. Tidak hanya adil dalam memutuskan hukum, tapi adil dalam berpandangan, memberikan pandangan pada sahabat. Sampai-sampai ada sahabat mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabat-sahabatnya, semuanya tertunaikan, semuanya dilihat oleh Nabi, sehingga sampai-sampai sahabat mengira bahwa dialah yang paling diperhatikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah ketika seorang imam dianjurkan, sangat ditekankan ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu sedikit membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Habis itu, setelah itu langsung menghadap kepada makmum, tatap mereka. Ya. Jadi ketika berbalik menghadap makmum, jangan hanya diam aja. Nah, ini lagi-lagi kita ingatkan bahwa ini apabila tidak ada potensi fitnah. Seperti yang dijelaskan tadi, diulangi lagi, ketika dia hanya imam sendirian, ya, atau dia dengan satu orang makmum laki-laki, tetapi ada makmum perempuan lain yang cukup banyak, ya, tanpa hijab, apa yang terjadi ketika imam menghadap ke belakang berpotensi menimbulkan fitnah, yang melihat yang bukan mahramnya. Wallahul muwaffiq, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.